Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nurrahmani dengan NIM 7708172105. Di sini saya akan mereview materi CRUD pada framework CodeIgniter. Sebelumnya, saya akan membagikan terlebih dahulu menjadi 3 poin agar dapat dipahami dengan baik. Yang pertama itu tentang pengertian framework CodeIgniter, yang kedua itu tentang CRUD, dan yang ketiga itu cara membuat database dan lain-lainnya. Langsung aja, framework CodeIgniter ini salah satu yang paling populer dari framework yang lain. Framework CodeIgniter sendiri merupakan framework yang digunakan untuk membuat website dengan berbasiskan PHP. Kenapa framework CodeIgniter ini lebih banyak digunakan oleh orang? Karena CodeIgniter sendiri memiliki ukuran file yang kecil. Ukuran filenya itu sekitar 2 MB, dan alasan lain karena konfigurasi CodeIgniter sendiri tergolong simple. Yang kedua, karena CodeIgniter sendiri memiliki performa yang sangat cepat. Yang ketiga, karena CodeIgniter sendiri bersifat open source, sehingga kita dapat mendownload atau menggunakannya secara gratis. Selanjutnya ada CRUD. CRUD merupakan 4 fungsi atau operasi dasar dari penyimpanan file internal. Untuk create sendiri merupakan fungsi yang membuat data baru. Contohnya ada ketika kita sedang registrasi di website tertentu. Nah, di website tersebut kita harus registrasi untuk memasukkan data seperti nama, nomor handphone, alamat, dan lain-lain, tergantung dari keperluan website masing-masing. Nah, untuk data-data yang sudah kita registrasikan dan kita berikan ke website tersebut akan tersimpan di dalam database. Nah, selanjutnya untuk read itu membaca atau menampilkan suatu data yang tadinya berada di database MySQL. Contohnya ketika kita menampilkan suatu data di web. Selanjutnya ada update. Update adalah mengedit sebuah data dari database. Contoh dari update ini seperti kita ketika ingin mengupdate profil baik di Iglesias, di Facebook maupun di Twitter. Nah, update ini fungsinya untuk mengubah data-data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya untuk delete. Delete ini hampir sama seperti update, hanya saja untuk delete ini sampai ke tahap penghapusan data. Selanjutnya, ini saya sudah membuat file baru, namanya tuh assessment 2. Di assessment 2 ini terdapat tabel untuk admin, agenda, jurusan, kota, mahasiswa, merek handphone, tipe handphone, kayak gitu. Nah, di sini kita membuka terlebih dahulu folder XAMPP yang ada pada local disk C. Kemudian kita membuka htdocs. Kemudian kita buka folder TBCI-nya, folder aplikasi. Kemudian di config. Nanti di config ini kita buka file database.php-nya dan config.php. Di sini saya sudah membukanya. Nah, kita tinggal mengubah passwordnya. Tidak usah menggunakan password, tapi jika ingin menggunakan password bisa ditambahkan. Nah, untuk database-nya ini tinggal disesuaikan dengan database yang tadi. Database yang tadi itu namanya yang ini ya, assessment 2. Kita tinggal mengetik S2, kemudian jangan lupa di save. Untuk di config-nya juga, karena kita pakai localhost biasa, jadi ini diubah menjadi localhost aja dan /folder yang ada di htdocs-nya. Setelah itu tinggal di save. Kalau sudah kayak gini, kita tinggal membuka sudah ada data. Kita coba dari create dulu, yaitu menambahkan data. Nah, di sini coba kita ketik. Nah,
kita klik tambah. Di sini sudah muncul ada data coba dengan keterangan coba, data tes dengan keterangan tes, dan AWNR dengan keterangan nomor NIM. Kita coba untuk mengupdate-nya, yaitu klik edit, kita ubah menjadi Aulia saja, dan ini kita ubah menjadi 08. Selanjutnya kita coba untuk menghapusnya. Nah, ketika dihapus, file yang tadi langsung hilang, sehingga tersisa file semulanya yaitu coba dan tes. Selanjutnya, karena di framework code Igniter ini dia menggunakan router, di sini nama filenya roots.php. Nah, router ini tanpa kita pakai pun bisa. Seperti PHP kebanyakan itu ada yang tidak memakai konsep router. Nah, di sini kita jadi tahu mengapa harus menggunakan router. Karena menggunakan framework coordinator, jadi ada banyak file. Misal dari si folder di BCI aja, ini itu udah ada sistem upload user guide dan lain-lain. Tetapi sebenarnya yang perlu fokus dipelajarinya itu di folder application, terus ke menu config. Di menu config ini kita bisa lihat ada macam-macam file. Contohnya untuk config. Untuk config ini menyimpan informasi tentang database host, username, dan password. Sebagian besar server lokal bekerja dengan detail yang diberikan. Di config ini, kayak tadi kita bisa ngubah detail host dan database-nya sesuai dengan database yang kita bikin di localhost phpMyAdmin. Nah, kemudian ada file roots. Roots ini yang tadi kita bilang yaitu router. Selanjutnya ada file autoload. Nah, untuk file autoload ini merupakan file konfigurasi yang pertama. Fungsi file autoload sendiri untuk mengatur fungsi-fungsi yang akan dimuat otomatis di awal-awal ketika program sedang dijalankan. Nah, fungsi-fungsi yang dimaksud itu kayak package, library, driver, helper file, custom config files, language file, dan model yang kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya untuk folder config, yaitu berisi tentang database tadi, autoload, config, dan lain-lain. Kemudian ada folder controller. Untuk controller ini berisikan welcome.php, daftaragenda.php, dan index.html. Folder controller sendiri berfungsi untuk menyimpan file-file controller yang digunakan untuk mengatur alur-alur proses aliran data atau fungsi yang udah dibuat. Selanjutnya ada folder model. Nah, folder model ini berisikan daftar agenda. Jadi sebenarnya folder model ini untuk melakukan pengelolaan data ke database. Nah, yang terakhir itu ada folder view. Folder views ini merupakan folder yang digunakan untuk menampung bait program yang berisikan desain antarmuka website. Folder view ini juga untuk mempermudah pengelompokan desain interface-nya ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.